Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, stambuk F551-18029. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang API Gateway Microservice. Oke, langsung saja. Pengertian microservice. Microservice berarti membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan saling terhubung. Microservice memungkinkan tiap fitur pada aplikasi mengalami pengembangan tersendiri. Pada dasarnya, setiap komponen pada sistem ini dibuat dalam service. Artinya, aplikasi pada microservice disebut dengan kata service dibanding aplikasi. Komunikasi antar service biasanya melalui network call. Kelebihan microservice. Berikut beberapa kelebihan arsitektur microservice, yaitu yang pertama, mudah dimengerti karena relatif kecil ukuran servisnya. Yang kedua, lebih mudah di-develop, dikembangkan, di-maintain, dites, dan di-deploy. Kemudian yang ketiga, lebih mudah bergonta-ganti teknologi. Kemudian yang keempat, mudah di-scale sesuai kebutuhan. Yang kelima, bisa dikerjakan dalam tim-tim kecil. Lanjut, kekurangan microservice. Adapun masalah kekurangan di arsitektur microservice yaitu 1. Distributed system. Yang kedua, komunikasi antar service yang rawan error. Yang ketiga, testing interaksi antar service lebih sulit. Kemudian, pengertian API Gateway. API Gateway berupa gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai manajemen API, merge beberapa API, authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Jika dideskripsikan lebih dalam lagi, microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolitik yang telah dipecah. Monolitik adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat dalam satu aplikasi yang sangat besar. Kemudian keuntungan API Gateway. Keuntungan dari API Gateway adalah sebagai berikut. Yang pertama, lebih aman karena satu gerbang. Kemudian yang kedua, service tidak perlu mengimplementasikan proses autentikasi, cukup dilakukan di API Gateway. Kemudian yang ketiga, API Gateway juga bisa digunakan sebagai load balancer. Kemudian yang keempat, bisa digunakan sebagai rate limiter dan pengaman sehingga error dari service tidak terekspos dan lain-lain. Kemudian contoh API Gateway. Contoh beberapa API Gateway yaitu 1. Nginx, yang kedua Apache HTTPD, yang ketiga Kong, yang keempat Netflix Zool, kemudian yang kelima Spring Cloud Gateway. Kemudian lanjut authentication dan authorization. Dalam sebuah microservice, terkadang menambahkan API Gateway sebagai proxy server atau sebagai load balancer saja tidak cukup. Maka dibutuhkan juga authentication dan authorization. Authentication yaitu memvalidasi kredensial untuk memverifikasi pemilik identitas. Contoh proses authentication adalah proses login menggunakan username dan password, dan banyak contoh-contoh lainnya. Authorization yaitu proses yang dilakukan setelah proses authentication, yang mana adalah memvalidasi apakah pemilik identitas memiliki hak akses untuk mengakses resource yang ada, resource yang diminta. Contoh proses authorization adalah access control list dan banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian server-side discovery. Dalam penerapan sebenarnya, kebanyakan microservice menggunakan lebih dari satu node atau minimal 2 node pada tiap servicenya agar memenuhi kebutuhan high availability. Fungsinya agar jika salah satu node mati, maka
akan ada backup dari node lainnya sambil menunggu node yang bermasalah kembali normal. Banyak node service juga bersifat dinamis atau naik turun. Artinya, traffic lokasinya bisa akan berubah-ubah. Maka, untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan server-side discovery. Server-side discovery artinya membuat server khusus sebagai router atau load balancer ke service. Klien hanya butuh terkoneksi ke router atau load balancer. Jika jumlah node service bertambah atau berkurang, router yang hanya perlu dirubah, klien tidak perlu berubah. Ini bisa menjadi solusi manage discovery, cara mengakses lokasi untuk tiap microservice-nya. Kemudian, API Gateway bertanggung jawab atas perurutian permintaan, komposisi, dan terjemahan protokol. Semua permintaan dari klien terlebih dahulu melalui API Gateway, kemudian merutekan permintaan ke layanan mikro yang sesuai. API Gateway akan sering menangani permintaan dengan memanggil beberapa layanan mikro dan menggabungkan hasilnya. Ia dapat menerjemahkan antara protokol web seperti HTTP dan WebSocket dan protokol web unfriendly yang digunakan secara internal. Kemudian kita masuk ke contoh API Gateway. Contoh yang bagus dari API Gateway adalah Netflix API Gateway. Layanan streaming Netflix tersedia di ratusan jenis perangkat yang berbeda, termasuk televisi, decoder, smartphone, sistem game, tablet, dan lain-lain. Awalnya, Netflix mencoba menyediakan API satu ukuran untuk semua untuk layanan streaming mereka. Namun, mereka menemukan bahwa itu tidak berfungsi dengan baik karena beragam perangkat dan kebutuhan unik mereka. Saat ini, mereka menggunakan API Gateway yang menyediakan API yang disesuaikan untuk setiap perangkat dengan menjalankan kode adaptor khusus perangkat. Adaptor biasanya menangani setiap permintaan dengan menjalankan rata-rata 6 hingga 7 layanan backend. Netflix API Gateway menangani miliaran permintaan per hari. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.